Salam sejahtera, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 1/10, 1/100, dan seterusnya. Contoh, 2/5. 2/5 akan kita ubah menjadi pecahan 1/10 atau pecahan per 10. Maka 2/5 ini kita akan kalikan dengan bilangan yang sama, di mana pembilang dan penyebut dikali 2. 2 dikali 2 4, 5 dikali 2 10. Maka hasilnya adalah 4/10 sama dengan 0,4. Jadi per 10. Oke, per 10. Selanjutnya pembilang dan penyebut dikali 2. Oke, contoh 2. 3/4. 3/4 akan kita rubah menjadi per 100. Maka 4-nya kita kali 25. Kalau penyebutnya dikali 25, maka pembilang juga dikali 25. Maka 3 kali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi hasilnya menjadi 75/100. Nah, kita mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Maka hasilnya adalah 0,75, di mana pembilang dan penyebut dikali 25. Selanjutnya pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sebagai contoh 1, 0,32. 0,32 ini artinya adalah per 100. Oke. Maka 32/100. Kenapa 100? Kita hitungnya 1, 2. 2 di belakang koma. 2 di belakang koma. Jadi 100. Nah, untuk 100 ini perlu dibagi. Harus dibagi dengan sama karena masih bisa dikecilkan. 16 dan 50. 32 dibagi 2 adalah 16, 100 dibagi 2 adalah 50. Nah, ini bilangan ini juga masih bisa dikecilkan, tetapi tetap harus dengan pembagi yang sama. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Oke, contoh kedua untuk per 1000. Kenapa per 1000? 3 di belakang koma. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, jadi 1000 per 1000. Jadi 725 per 1000. Nah, untuk mengecil ini bisa dikecilkan untuk mengetahui nanti kita bilangan pecahannya. 725 kita coba dengan dibagi 25. Oke. Juga 1000 dibagi 25, maka hasilnya adalah 29. Oke. 29 sama dengan per 40. Nah, 29 ini membuktikannya bahwa hasil 29 pembagi 25, 29 ini dikalikan saja. 25 kali 29, kalau hasilnya adalah 725,
maka bilangan 29 ini adalah benar. Dan selanjutnya, bila 1000 ini ya, untuk mengetahui 1000 kalikanlah 25 kali 40. Oke. Maka hasilnya harus 1000, baru bilangan ini dinyatakan benar. Itu sebagai pembuktian. Maka untuk hal ini Anda semua harus belajar tentang perkalian. Kalau perkalian tidak dilatih, maka akan mungkin mengalami hambatan dalam penyelesaian soal. Selanjutnya, kita akan lihat pecahan itu dalam bentuk tabel. Misalnya, bila ada pecahan biasanya 1/5, lalu dirubah menjadi pecahan desimal, itu sama artinya 0,20. 0,20. Kalau dirubah ke persen, itu sama dengan 20/100. Nah, oke. 20/100. Atau dikatakan juga 20%. Nah, kemudian setengah 1/2 dirubah menjadi pecahan desimalnya adalah 0,50 dan persennya adalah 50%. Kemudian pecahan 3/4 itu sama dengan 0,75. 0,75 itu sama dengan 75%. Kemudian 1/4. 1/4 itu sama dengan, kalau dirubah ke pecahan desimal adalah 0,25 dan sama artinya 25%. Kemudian mengubah pecahan biasa menjadi persen. Contoh, 1/2 sama dengan, harus disamakan ya, harus disamakan dulu. Oke, ini harus disamakan menjadi, karena di sini diminta adalah persen per 100. Nah, sekarang untuk menjadi 2 kali berapa supaya 100? 2 kali berapa supaya 100? Nah, ternyata 2 kali 50 sama dengan 100. Kalau penyebut dikali 50, ini juga harus pembilangnya dikali 50. Maka hasilnya 50/100. 50/100 dirubah menjadi bentuk persen adalah 50%. Contoh kedua, 3/4. Nah, 3/4 dirubah untuk menjadi 100. Menjadi 100, 4 kali berapa supaya 100? Nah, berarti 4 kali 25 sama dengan 100. Lalu ini juga harus sama dikali 25. Pembilangnya dikali 25. Hasilnya adalah 75. Sama dengan 75/100 itu artinya 75%. Kemudian masih ada contoh ketiga. Kita buat bilangannya lebih besar sedikit, 13/25. Nah, selalu diingat bilangan di bawah ya, penyebutnya ada berapa yang diminta. Karena ini adalah per 100, maka bagaimana supaya bilangan ini 100? Oke, berarti 25 kali 4 sama dengan 100. Dan harus sama juga dikali dengan bilangan ya, pembilangnya dikali yang sama. Jadi 13 dikali 4 sama dengan 52. 25 dikali 4 sama dengan 100. Jadi 52/100. Itu artinya 52%. Ingat ini persen. Oke, selanjutnya mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Oke, dirubah lagi. Contohnya 2%. 2% itu sama dengan 2/100. Nah, 2/100. Hal ini masih bisa dikecilkan 2% ini. Nah, kalau mau mengecilkan harus dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut harus dibagi bilangan yang sama. Nah, memperkecilnya dibagi 2, 1 bagi 2, 50. Maka 1/50.
contoh kedua 40%. Oke, 40% itu artinya 40 per 100. 40 per 100. Nah, ini masih bisa diperkecil ya. Bisa dibagi 20 ya, sama dengan 2. Dibagi 20 sama dengan 5. Mungkin cara pembagi seperti ini bisa juga kamu menghilangkan satu nolnya. Nol ini dihilangkan, nolnya dihilangkan. Nah, sekarang 4 per 10. 4 per 10 bisa dikecilkan, jadi dibagi 2. Oke, 4 bagi 2, 2. Oke, 10 bagi 2, 5. Jadi bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Tinggal memilih mana yang paling kita cepat mengerjakannya. Selanjutnya pembulatan dan penaksiran pecahan. Oke, pembulatan pecahan ada pecahan biasa dan campuran, dan yang kedua pecahan desimal, dan yang ketiga adalah pembulatan pecahan persen. Oke, pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat. Bilangan bulat dalam kurung satuan terdekat. Nah, untuk itu kita harus menggunakan garis bilangan. Jadi pecahan ini untuk mempermudah pembulatan pecahan tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh 1. Bulatkan pecahan 5 per 6 ke satuan terdekat. Ke satuan terdekat. Kita bisa membuat bentuk mengerjakannya dengan cara garis bilangan. Oke, nih garis bilangan. Garis bilangan, oke. Garis bilangan ini ada arah ini, yang panah ini seperti video sebelumnya. Ini artinya tak terhingga. Oke, kalau terus ke sini nanti bilangan ini akan minus. Kalau ke sini terus tak terhingga 1, 2 dan seterusnya. Maka untuk mengetahui bagaimana kita mengetahui 5 per 6 kemana dia terdekat, maka kita membuat bilangan ini dengan tersusun mulai dari 1 ya, karena ini ada 6 ya, maka ini 6. Di sini 5. Oke, nanti sampai 5. 1 per 6, 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6. Oke, karena 5 per 6 itu dekat dengan 1. Oke, nah ini dekat dengan 1. Oke, maka dibulatkan ke sini menjadi 1. Jadi pecahan 5 per 6 ini lebih dekat ke angka 1. Oke, jadi pecahan 5 per 6 dibulatkan menjadi 1. 5 per 6 dibulatkan menjadi 1 karena dia lebih dekat ke angka 1. Oke, contoh kedua, bulatkan pecahan 3 1 per 4 ke satuan terdekat. Masih garis bilangan. Oke, dengan garis bilangan panah, ingat selalu ini panah ini artinya tak terhingga. Bilangan ke kiri masih panjang, bilangan ke kanan juga boleh sesuka sampai sebisanya. Oke, tetapi di sini sudah dibatasi ya, membulatkan pecahan 3 1/4 ke satuan terdekat. Nah, kita tetap memulainya ya, karena ini 1/4, fokusnya 1/4 dari 0 ya. Kita buat garis bilangan 1/4, 2/4, 3/4, kemudian ada angka 1. Nah, bulatkan pecahan 3 1/4 ke satuan terdekat. Artinya 1/4 ini lebih dekat ke angka 0. Oke, maka itu artinya bilangan ini dianggap 0.
Untuk pecahan campuran cukup kita perhatikan pecahannya saja. Angka ini tidak perlu ya. Kita cukup memperhatikan pecahannya saja. Jadi boleh dikatakan ya, dia dekat ke angka 0. Maka kalau dibulatkan dia akan dikatakan menjadi 3. Oke, menjadi 3 karena ini hilang ya. Jadi karena dia lebih dekat ke angka 0 dianggap 0. Jadi ininya dianggap tidak ada. Maka bilangan ini disebut menjadi dibulatkan menjadi 3. Oke, selanjutnya pembulatan pecahan desimal. Oke. Pembulatan pecahan desimal dibulatkan ke satuan persepuluhan terdekat atau per 100 terdekat. Contohnya 6,83. Oke. 6,83. Angka persepuluhannya adalah 8. Oke. 8 lebih besar dari 5. Maka dibulatkan ke atas. Oke, ini dibulatkan ke atas. Jadi bilangan 6,83 bila dibulatkan ke satuan terdekat adalah menjadi 7. Oke, menjadi 7. Kemudian pembulatan persen. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, ini sebagai rumus ya, maka dibulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Nah, di garis sebelumnya tadi ini ya. Nah, kalau dia lebih dari 5, bulatkan dia ke atas. Jadi 8 ini menjadi 1. Maka 6 tambah 1 jadi 7. Ke angka 7 dibulatkan. Oke, supaya kembali diingat. Kemudian contoh 16% dibulatkan menjadi 20%. Kenapa jadi 20? Ya, ini 6. Tadi kan 5 ya. Lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas satuan ini menjadi 20. Oke, bagaimana dengan 74%? Ya, dibulatkan menjadi 70% karena 4 ya lebih kecil ya dari 5, maka harus dibulatkan ke bawah jadi 70%. Nah, angka satuan 6 lebih besar dari 5, jadi dibulatkan ke atas. Angka satuan 4 lebih kecil 5, jadi dibulatkan ke bawah.